Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Indigo Experience. Ini adalah cerita ketiga di Indigo Experience. Kalau di episode 1 dan 2 sebelumnya, aku menceritakan pengalaman yang aku dapatkan dari orang lain. Tapi di cerita ketiga kali ini, aku akan menceritakan pengalaman yang aku alami sendiri. Kisahnya terjadi sekitar tahun 2017 atau 2018 gitu, aku lupa tepatnya. Pada waktu itu aku tergabung di sebuah event organizer dan kita sedang mengerjakan sebuah proyek besar di sini ya skalanya, yang eventnya itu kurang lebih 9 hari berlangsung. Tapi untuk mempersiapkan itu semua, kami harus intens berkomunikasi, koordinasi, ketemu setiap hari itu sekitar selama 1 bulan penuh. Jadi setiap hari itu kita harus ketemu terus tuh, koordinasi persiapan untuk acaranya. Dan dalam waktu 1 bulan itu, yang namanya momen kebersamaan, keakraban, solidaritas, kehangatan gitu ya, semuanya ngumpul jadi satu, sampai akhirnya ya ada rasa kekeluargaan yang muncul di situ gitu ya. Singkatnya, event itu sudah selesai berlangsung, tapi kami masih intens komunikasi di grup WhatsApp. Kadang juga kita kumpul beberapa orang saja gitu kan di luar kegiatan, sekedar nongkrong, ngobrol, keluar jalan. Sampai akhirnya di grup WhatsApp itu ada salah satu teman yang usul, gimana kalau misalnya kita bikin kegiatan yuk, tapi jangan kegiatan event, maksudnya sudah jangan ngurusin kerjaan, kita senang-senang aja. Ada lagi yang menjawab, gimana kalau misalnya kita bermalam di salah satu objek wisata di Tegal nih, namanya pemandian air panas Guci. Aku mau tutup-tutupin ya namanya, tapi hanya ada satu itu di sini, jadi percuma juga, pasti juga ketebak gitu ya. Kebetulan ada seorang teman kami yang mengelola sebuah villa di objek wisata Guci itu. Ya sudah, akhirnya plannya jadi semakin bulat nih ya. Kita rencanakan untuk berangkat di hari Sabtu, kita mau malam mingguan di sana. Jadi objek wisata Guci ini gambarannya buat teman-teman yang belum tahu ya, itu adalah sebuah objek wisata pegunungan yang terkenal dengan sumber air panas alami yang katanya 0% belerang. Jadi airnya itu benar-benar bening, bersih, tanpa rasa, dan katanya masih bisa dikonsumsi. Jadi enak tuh mandi-mandi di sana. Dan di sana itu banyak sekali spot pemandiannya. Jadi bukan hanya satu sumber pemandian, sumber mata air ya. Bukan hanya satu sumber mata air, tapi ada beberapa spot pemandian di sana. Termasuk villa atau hotel yang ada di sana juga sudah dialiri oleh sumber air panas alami itu. Jadi nggak butuh heater lagi ya kalau di hotel atau di villa. Dan Guci itu suhunya itu di sana itu dingin. Terutama kalau malam ya, bener-bener itu dingin. Mungkin kalau di Bogor gambarannya puncak, kalau di Semarang itu gambarannya Bandungan gitu ya. Objek wisata Guci ini ya aktivitasnya itu 24 jam, jadi semakin malam biasanya semakin ramai. Apalagi untuk spot-spot pemandian air panasnya itu kan terbuka, bener-bener kita mandi di alam tuh. Jadi biasanya paling enak dinikmati itu kita berendam air panas itu di malam hari. Karena kalau di siang hari kan pertimbangannya masih terlalu terang, dilihat banyak orang lagi nggak pakai baju gitu kan ya biasanya. Terus kemudian juga panas, masih ada terik matahari yang bikin panas gitu ya. Nah singkatnya, sudah tiba di hari Sabtu sesuai dengan yang kita rencanakan. Waktu itu aku lupa lagi tepatnya kita berangkat berapa orang, kurang lebih mungkin sekitar 12 atau 14 orang kalau nggak salah. Kita kumpul di Selawi, waktu itu direncanakan habis maghrib kita berangkat. Nah, kita bagi beberapa kloter nih ceritanya. Ada yang berangkat habis maghrib, ada yang berangkat jam 8 malam, ada juga yang menyusul jam 10 malam. Karena kan kita masih ada urusan kepentingan masing-masing gitu, jadi nggak bisa bareng. Aku saat itu ikut di kloter pertama yang berangkatnya itu habis maghrib. Kami konvoy naik sepeda motor bonceng-boncengan, kalau nggak salah sekitar 6 orang atau berapa gitu, aku lupa. Kita jalan dulu ke sana tuh. Kemudian sesampainya di sana, kita itu prepare dulu di dalam villa. Gambaran villanya itu sebuah rumah. Jadi villanya itu rumah, ada 2 lantai yang isinya itu ada 1, 2, 3,
4, 5, 6 kamar. Dan ruang tengahnya pun istilahnya ruang keluarga mungkin, itu juga besar. Ruang TV-nya juga besar. Jadi itu villa itu bisa dipakai buat satu keluarga besar, itu kayaknya cukup banget. Durasi tempuh dari tempatku sekarang nih ya, Kota Tegal, ke objek wisata Guci itu kurang lebih menempuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan itu 30 menitnya kita melalui perkotaan, dan 30 menitnya lagi kita melalui hutan yang treknya itu sudah menanjak gitu ya. Dan yang 30 menit di hutan itu juga tidak melulu hutan, jadi kita lewat hutan, kemudian juga nanti masih ketemu yang namanya pemukiman, kemudian ketemu hutan lagi, ketemu lagi ada kawasan pasar, pertokoan, nanti hutan lagi, seperti itu. Nah, kita berangkat habis maghrib, tepatnya ya bukan habis maghrib banget ya, karena kita kan masih biasa diskus rembuk sana sini gitu. Yang akhirnya berangkatnya itu ngaret. Sampai sana jam 8 malam, kita prepare, kita siapkan tuh rencana kita mau barbecue party gitu ya, bikin sukiyaki juga, bakaran lah. Kita siapkan tempatnya. Dan kebetulan dapurnya tuh enak loh. Jadi si dapur itu jadi satu dengan ruang makan yang cukup besar dan juga ruang TV, gabung jadi satu. Jadi enak banget waktu itu. Kita mau makan dulu atau mau berendam dulu. Nanti aja deh, kita santai-santai dulu aja sambil nunggu yang kloter kedua datang. Akhirnya sekitar jam 9 atau jam setengah 10 malam kloter kedua datang tuh, naik motor juga konvoi mereka. Sekitar ada 4 atau 5 orang. Jadi ini total sudah sekitar 10 atau 11 orang gitu ya. Kemudian karena dirasa ini kelompoknya sudah cukup ramai, kita putuskan, gimana kalau kita mandi dulu yuk ke pemandian air panas. Jadi dari jarak villa kita ke pemandian air panas itu jalan kaki ya sekitar mungkin 100 atau 200 meter. Jadi pemandian air panasnya itu terkenal dengan spot yang disebut dengan Pancuran 13. Disebut Pancuran 13 karena itu adalah sebuah kolam besar, itu bisa buat menampung beberapa puluh orang sekaligus, benar-benar besar kolamnya. Kemudian di situ ada beberapa pancuran yang jumlahnya itu 13 pancuran air panas. Nah, kita mandi-mandilah di situ. Dari beberapa orang kawanan kita itu ada 2 atau 3 orang cewek yang ikut saat itu. Salah satunya sebut saja teman kami yang namanya Mira. Jadi Mira ini ceritanya lagi disenangi sama salah satu teman kami yang nanti akan nyusul nih jam 10 malam naik mobil rencananya. Si Mira ini sering banget yang namanya digodain atau digangguin sama ini cowok ceritanya. Jadi nggak heran juga kalau misalnya kumpul ada mereka berdua, kadang Mira sering bad mood tiba-tiba. Nah saat itu Mira lagi ceria-cerianya tuh, lagi seneng banget. Kita lagi mandi-mandi di pemandian air panas itu di Pancuran 13 ya. Memang dimanapun kita berada, khususnya tempat yang bukan tempatnya kita nih ya, kita harus bisa menghormati dan menghargai adat tradisi yang ada di tempat itu. Pancuran 13, objek wisata Guci ini berada di kaki Gunung Slamet yang bisa dianggap cukup sakral dan mengandung beberapa kisah-kisah di masa lampau gitu ya. Kita itu asik tuh ceritanya mandi-mandian, terus bercanda-bercandaan, seru-seruan pokoknya di situlah. Tapi sayangnya di tengah bercandaannya kita itu, Mira bercanda dengan bahasa-bahasa yang dinilai kurang sopan. Padahal sebenarnya bahasa itu sudah biasa kita gunakan dalam bercandaannya kita kalau di tempat kita sendiri. Tapi sayangnya itu tempat yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Aku sendiri juga sempat mengingatkan Mira, Mir, bercandaannya yang benar, jangan ngomong saru gitu. Saru itu maksudnya jangan bicara yang tidak sopan. Oke, selesai, itu sudah selesai. Kemudian selepas kita mandi itu ya, setelah selesai kita nggak bilas di situ tuh, kita sengaja nggak bawa baju ganti karena kita rencananya mau bilas di villa, kan jaraknya nggak terlalu jauh, jalan kaki dekat. Aku sudah mulai memperhatikan gelagatnya Mira sedikit berubah pada saat kita jalan pulang itu. Yang tadinya dia cheerful, ceria, penuh canda gitu ya, itu mendadak dia jadi diem dan dia lebih banyak menunduk ke bawah jalan kaki. Diajak ngobrol juga nggak bergeming. Dan di beberapa jarak tertentu aku juga sempat mencium aroma bunga. Yang aromanya itu khas adalah bunga Kamboja.
Aku sempat tengok-tengok tuh ya, ada pohon Kamboja atau enggak tuh di sekeliling kita. Dan aku perhatikan tidak ada pohon Kamboja di sekeliling kita. Entah kalau di daerah lain itu seperti apa, aku kurang paham. Tapi kalau di Tegal khususnya, biasanya bunga Kamboja atau pohon Kamboja itu lebih sering kita jumpai di pemakaman. Walaupun di beberapa tempat tertentu juga ada yang menanam pohon Kamboja gitu ya. Tapi kalau aku perhatikan, kantorku dulu juga ada pohon Kamboja yang tidak terlalu besar. Itu tidak mengeluarkan bau yang terlalu menyengat, karena mungkin kuantitinya tidak terlalu banyak. Biasanya bunga Kamboja itu baru akan semerbak menyengat itu kalau kuantitinya itu banyak, seperti kalau ada di area pemakaman. Nah, di sepanjang jalan kita pulang menuju villa itu tidak ada aku perhatikan pohon Kamboja. Kemudian anehnya lagi, aroma semerbak Kamboja itu aku cium di beberapa meter sekali. Misalnya nih ya, setiap 5 meter atau setiap 7 meter gitu aku cium hilang. Kemudian nanti jalan lagi 5 meter aku cium hilang. Sampai akhirnya kita sampai di villa, juga aku masih cium aroma itu. Seperti aroma itu mengikuti kami. Sudah jelas nih ya, jadi aroma bunga Kamboja yang aku cium itu bukan berasal dari salah satu pohon, karena aromanya mengikuti kami sampai ke villa. Oke, tadi kita berendam air panas sekitar jam 10 malam, kemudian kita selesai sekitar jam setengah 12 malam sampai ke villa. Dan ternyata teman-teman yang naik mobil, kloter ketiga itu ada 4 orang, itu sudah sampai, ada 3 orang. Itu sudah sampai di villa, sudah nunggu kita. Akhirnya ya sudah, makanan yang kita siapkan, kita santap bareng-bareng. Setelah selesai makan, kita ngobrol, bikin kopi, makan kacang, ya rokokan juga gitu ya. Salah satu teman kita, si Mira itu, dia tidak bergabung dengan kita di meja makan yang besar, tapi dia duduk di lantai mojok mepet ke jendela. Di villa itu ada sebuah jendela besar yang jendelanya itu dari atas sampai dengan lantai, jadi full kaca. Pemandangan keluar jendela itu adalah sebuah tebing sungai. Jadi ternyata villanya ini itu berada di bibir sungai itu. Sungai yang mungkin lebar sungainya itu sekitar 10 meter, mungkin ya, 10 meter atau 20 meter, dan kedalaman sungainya, artinya dari tanah paling atas sampai ke permukaan air di bawah, itu ya sekitar 5-7 meter, cukup dalam gitu ya, cukup curam. Dan kalau kita melihat dari arah jendela keluar itu benar-benar pemandangannya hanya tebing sungai itu yang gelap penuh dengan pohon-pohon rindang. Tidak ada yang bisa dinikmati pemandangan di malam itu, kecuali kalau siang memang bagus. Si Mira ini duduk melamun sambil melihat ke arah luar, ke arah sungai. Aku juga notice tuh, itu si Mira kenapa duduk di situ sendirian ngelamun. Pasti digangguin lagi tuh sama si Mas A gitu. Aku bilang, enak aja enggak, aku nggak gangguin. Dia menyanggah. Kata temen yang lain, coba Rangga kamu samperin tuh Mira, ajakin ngobrol, ajakin kesini lah, jangan di situ sendirian, ngapain. Akhirnya aku samperin, Mir lagi ngapain? Dia diem. Gabunglah sama teman-teman di sana. Diem, bener-bener diem, nggak nengok, nggak ngelirik, nggak jawab sepatah kata pun. Karena aku pikir, alah ini anak biasa lah, bad mood, kalau udah bad mood kayak gitu ngambek gitu ya. Ya sudah, akhirnya aku diamkan, aku biarkan. Aku gabung lagi sama teman-teman yang lain. Udahlah, biarin aja lah, ntar juga dia baikan sendiri, pikir kita gitu ya. Tapi ada salah satu teman kita yang bilang, itu Mira aneh loh. Kayaknya dia bukan lagi ngelamun, kayaknya dia bukan lagi bad mood. Jangan-jangan dia ketempelan. Apalagi kan tadi di pemandian tadi kan Mira sempat ini nih bercandaan yang kurang sopan, barangkali. Terus aku tanya, terus harus gimana nih? Harus diapain nih anak? Kata temenku yang lain lagi bilang, udah nggak apa-apa, biarin aja, Mira juga biasa seperti itu kok, ntar juga waras sendiri. Ya sudah, oke, kita diamkan. Kita lanjut ngobrol, asik seru-seruan gitu ya, bercandaan. Sampai akhirnya tiba pukul 1 dini hari. Sialnya, di jam 1 dini hari itu, aku baru inget kalau aku besok pagi-pagi bener tuh ada job, ada kerjaan yang harus aku handle. Gak bisa diwakilkan karena aku sudah bikin perjanjian.
Biasanya aku berangkat itu jam 5. Jam 5 itu aku sudah menuju ke lokasi. Akhirnya jam 1 malam itu juga aku bilang sama teman-teman, aduh, gimana nih ya? Aku lupa, ternyata besok aku ada kerjaan. Aku harus datang itu jam 6, harus sudah sampai di lokasi gitu. Ya terus mau gimana? Mau pulang? Iyalah, kayaknya memang harus pulang, ku bilang gitu. Yakin beneran mau pulang? Mau naik apa? Ya naik motor lah gitu. Terus teman-teman kita yang naik mobil itu bilang, kita juga rencananya nggak mau nginep kok, kita juga habis ini mau pulang. Gimana kalau kamu sekalian aja pulang bareng kita, naik mobil? Kan bahaya kalau kamu naik motor sendirian tengah malam begini. Kupikir ya, aku butuh sepeda motorku untuk mobilitasku besok. Kalau misalnya itu sepeda motorku dibawa temenku, repot lagi pasti ngambilnya segala. Ya males, jadi aku ngotot. Aku mau pulang pakai sepeda motor aja lah. Terus tiba-tiba tuh si Mira bangun dan bilang, aku juga mau pulang. Loh Mir, kenapa tiba-tiba mau pulang? Gak apa-apa, aku cuma mau pulang aja. Karena dia lagi kondisinya seperti itu, bad mood, parah gitu ya. Akhirnya diiyakan aja, ya sudah. Mira gini aja deh. Ini temen yang naik mobil, satu cowok bonceng si Rangga, bonceng aku. Ada yang ngusul begitu. Kemudian Mira nanti naik mobil aja, bonceng. Akhirnya diputuskan seperti ini. Ya sudah, Mira ikut mobil aja pulangnya. Nanti si temen yang naik mobil, yang cowok, itu bonceng Rangga aja, nemenin Rangga di jalan. Gitu katanya, buat nemenin aku. Tapi si Mira tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang tidak terduga. Mira bilang, aku nggak mau, aku mau pulang bonceng Mas Rangga aja naik motor. Hah, seriusan Mir? Dingin loh Mir. Gak apa-apa, aku mau bonceng motor aja. Sudah dibujuk sedemikian rupa, tapi Mira masih ngotot. Akhirnya ya sudahlah, kita ngalah. Aku sama Mira naik motor, yang lainnya naik mobil. Sisanya ditinggal di villa, pulangnya besok. Nah, disepakati aku sama Mira naik motor jalan duluan di depan. Kemudian teman-teman yang naik mobil ada di belakangku. Maksudnya buat mengawasi kalau ada sesuatu aku butuh pertolongan atau bantuan gitu. Akhirnya kita jalan lah, aku jalan duluan. Jadi dengan trek atau medan yang ruas jalannya tidak terlalu lebar, kemudian juga jalannya naik turun berkelok-kelok gitu ya, otomatis sepeda motor pasti lebih cepat lajunya dibandingkan dengan mobil. Makanya aku tidak terlalu ngebut tuh, bawa motornya agak santai. Sepanjang jalan aku mencoba ngajak ngobrol Mira. Siapa tahu kalau kita hanya berdua, Mira mau nih cerita, kamu lagi kenapa, pikirku gitu ya. Nah, ini jarak dari villa ke pintu loket atau gerbang masuk itu sekitar 10 atau 15 km, agak jauh memang. Itu kita belum keluar loket tuh. Aku ngobrol-ngobrol sama Mira, aku tanyain, Mir, lagi kenapa? Ngobrol lah, jangan ngantuk. Aku bercandain gitu ya si Mira. Miranya masih diem aja. Ya sudah, aku juga diem. Setelah diam cukup lama, tiba-tiba Mira ngomong, Mas Rangga, aku pikir, wah udah waras nih anak nih, udah bisa diajakin ngobrol gitu ya. Aku tanya, ya Mir, kenapa? Kok dari tadi diem aja ngantuk? Mira menjawab, aku bingung Mas. Bingung kenapa Mir? Biasanya kan kita ke air terjun. Kenapa tadi kita nggak ke air terjun ya Mas? Yuk Mas, kita putar balik ke air terjun sekarang. Aku kaget. Tiba-tiba Mira bicara seperti itu. Tapi aku juga menyadari bahwa itu bukan Mira yang berbicara. Karena dari gaya bicaranya pun sudah jelas-jelas itu tidak seperti Mira. Oh ya, ngomong-ngomong soal air terjun. Jadi di pemandian air panas yang tempat kita berendam tadi ya, yang di Pancuran 13, itu kalau kita naik lagi, itu akan ada air terjun besar. Tapi air terjun itu kalau malam itu nyaris nggak dijamah sama orang. Karena minim penerangan, bener-bener akses ke situ pun juga belum banyak lampu. Kalau sekarang mungkin sudah agak terang ya. Dan seingatku, selama aku ke Gucci bareng Mira atau bareng teman-teman, aku belum pernah ke air terjun itu. Dan pada saat Mira bicara seperti itu, kupingku tiba-tiba berdenging. Kalian pasti pernah ya, kupingnya itu berdenging. Dari bunyi dengingan itu tiba-tiba berubah suaranya menjadi seperti kalau kita mencari frekuensi di channel radio, kresek gitu. Nah, suaranya itu berubah lagi menjadi suara
percikan air yang makin lama airnya seolah itu makin banyak. Bener-bener seperti suara air terjun yang ada di samping kupingku persis. Memang di situ juga banyak, sekeliling kita tuh banyak air terjun, tapi itu jauh jaraknya. Kita bisa membedakan suara yang jaraknya dekat dengan yang jaraknya jauh. Karena menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Mira saat itu, aku melambatkan kendaraanku, motornya aku pelankan gitu, dengan harapan teman-teman yang naik mobil di belakangku itu cepetan nyusul. Terus kita tukeran yuk Mira yang naik mobil nih, karena ini anak udah nggak beres nih. Ceritanya aku sudah melewati gerbang loket itu nih ya. Kita sudah jalan agak jauh, tapi teman-teman itu tidak kunjung kelihatan yang naik mobil. Sampai aku beberapa kali nengok ke kaca spion, lihat di belakang nggak ada itu tanda-tanda mobil di belakangku. Ya sudah, aku memutuskan lanjut jalan aja deh, ntar juga ketemu. Bukannya si Mira itu semakin membaik, makin menjadi-jadi itu si Mira. Aku lupa ya urutan di perjalanan itu seperti apa, tapi seingatku yang pertama, kita melewati sebuah sungai besar. Jadi kalau nggak salah, sungai besar yang tempat Mira melamun itu tuh tembusnya ya sungai besar yang kita lewati itu. Panjang jembatan atau lebar sungainya itu sekitar 100 meter mungkin, agak panjang memang. Nah, di situ kan gelap tuh ya. Mira tiba-tiba ngomong, "Mas Rangga, itu siapa ya? Ada 2 orang yang lagi mandi, kepalanya botak, cuma pakai celana dalam warna putih." Spontan aku tengok ke samping kiri tempat Mira menunjuk. Itu tidak ada siapapun, dan mungkin seandainya ada orang pun, Mira mungkin nggak akan lihat karena di situ gelap. Makin takut gitu ya aku waktu itu. Aku kebut aja tuh sepeda motornya. Udah nggak ngurusin temen yang naik mobil yang ada di belakang. Aku lupain itu. Dan satu hal lagi, aku tidak kepikiran menggunakan ponsel karena percuma aja aku nyalain handphone. Di situ itu nggak ada sinyal waktu itu. Kalau sekarang mungkin sinyal sudah cukup bagus, tapi dulu waktu itu sinyal bener-bener jelek banget. Jadi aku lupain handphoneku, aku masukkan ke dalam tas. Kemudian setelah melewati sungai itu, kita melewati yang namanya jurang. Jadi sebelah kananku jurang, sebelah kirinya itu bukit. Jadi langsung ke dinding tanah. Jalan, dinding tanah, sebelah kanannya itu jurang yang cukup luas. Pemandangan ke arah jurang itu adalah bukit-bukit besar. Di situ Mira ngomong aneh lagi, ngelantur lagi dia. "Mas Rangga, itu siapa ya malam-malam kok turun dari gunung? Kan gelap mas, apa nggak takut?" Dalam hatiku ya aku bilang, udah tahu gelap kok kamu bisa lihat? Aku tengok ke belakang. Jarak kita ke bukit itu mungkin berapa ratus meter. Yang pohon aja itu udah kelihatan kecil banget. Apalagi kalau ada manusia turun dari bukit itu, mungkin nyaris nggak kelihatan. Apalagi itu malam. Aku bilang sama Mira, "Gak ada siapa-siapa Mir, udah Mir, diem aja, udah nggak usah tengok-tengok." Aku tancap gas lagi nih ya, makin kebut nih sepeda motorku, nggak ngurusin itu teman-teman yang di belakang. Kemudian sampailah ke turunan yang itu jalannya itu letter S, bener-bener letter S tapi menurun tuh. Seingatku, di letter S itu, tepat di letter S itu, aku pernah melihat ada gerbang besi yang nggak terlalu besar. Itu ada tulisannya itu makam apa gitu aku. Dan itu sudah nggak terawat, seperti nggak pernah dijamah lagi, nggak pernah didatangi juga. Persis di situ, Mira tiba-tiba ngomong gini, "Mas Rangga, kok rambutnya Mas Rangga panjang ya?" Pada saat Mira bicara seperti itu, seperti ada sesuatu yang menarik leherku ke belakang. Jadi aku yang tadinya duduk tegap seperti ini, kepalaku jadi keangkat ke belakang kayak gitu. Kayak ada yang narik. Dan aku kepikiran buat nengok keadaan Mira di belakang. Spionnya aku arahkan lah ke arah si Mira. Dan kalian tahu Mira sedang apa? Mira sedang duduk tenang, kemudian kepalanya nunduk ke bawah, tangannya memainkan rambutnya dia yang panjang di samping. Sambil di mulutnya itu komat kamit bersenandung. Kalian bisa bayangkan gimana perasaanku pada waktu itu.
boncengin orang yang lagi kesurupan tengah malam di hutan, tidak ada siapa. Sempet juga tuh Mira satu kali lagi bilang di situ di jalan, "Mas Rangga, kita ke air terjun yuk mas, sekarang." "Aku mau ke air terjun mas, sekarang." Aku jawab, "Ya Mir, ini kita pulang dulu, nanti kalau udah pulang kita nanti besok balik lagi ke air terjun." Untungnya si Mira itu cuma diem. Coba kalau misalnya dia itu ngotot minta balik ke air terjun, mau ngapain aku kan? Karena suasana hatiku semakin kacau ya, takut, khawatir, udah campur aduk waktu itu. Aku itu pengen rasanya kalau nanti ketemu papasan sama entah sepeda motor, entah bus, entah truk atau mobil atau apapun, aku mau stop mereka, aku mau bilang, "Pak, Mas, tolong, ini temanku kesurupan." Rencananya aku mau seperti itu. Tapi di situ juga aku baru menyadari, kok sedari tadi aku nggak melihat kendaraan lain yang lewat di situ. Padahal biasanya di situ 24 jam pasti ada. Pasti ada kendaraan lewat apapun itu. Saat itu aku baru menyadari tidak ada satupun kendaraan yang lewat entah dari searah atau lawan arah. Aku juga sempat mikir, aku mau minta tolong juga. Biasanya kan ada tuh entah gubuk atau warung atau apapun bangunan rumah yang biasanya ada orang-orang lagi begadangan, ngopi, tongkrongan gitu ya. Biasanya itu ada, atau minimalnya ada orang yang jualan bensin eceran. Biasanya 24 jam. Itu pun aku punya rencana kalau aku menemukan itu, aku mau berhenti dan minta tolong. Tapi sayangnya tidak ada yang namanya kehidupan aku lihat di situ. Terus aku masih kepikiran lagi nih, oh iya, kan nanti juga lewat pertokoan. Ada juga minimarket yang buka 24 jam kalau nggak salah. Aku mau coba mampir ke situ. Ternyata tutup minimarket itu. Warung makan yang biasanya buka 24 jam tutup. Terus lagi kita melewati yang namanya polsek. Polsek itu biasanya buka 24 jam dan kalaupun itu nggak ada orang, pasti bukalah. Inti istilahnya siap menerima tamu. Tapi aku lihat itu polsek gelap, lampunya mati, seolah-olah itu tidak ada orang di dalam kantor itu. Terus lagi aku masih mikir lagi nih, oh iya kan nanti ada puskesmas 24 jam karena ada IGD-nya. Puskesmas itu pun kelihatan gelap, tutup, seolah-olah tidak ada manusia di dalam, jadi lampunya mati semua. Aku makin menyadari bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin entah mataku yang sedang dipermainkan sehingga yang aku lihat itu seperti itu, atau memang mereka itu benar-benar tutup. Tapi mustahil rasanya kalau mereka itu benar-benar tutup. Untungnya saat itu Mira itu tidak bertingkah lagi, jadi Mira itu anteng, diem, benar-benar diem. Setelah itu kita sudah melewati 30 menit pertama, yang artinya kita sudah keluar dari kawasan perhutanan. Kita sudah masuk ke peradaban manusia nih ya, yang sudah mulai ramai, banyak orang di situ. Terus aku nggak berhenti di situ karena aku pikir sudah sampai ke perkotaan, aku udah nggak takut. Udah bablas aja, lanjutin aja, aku antar Mira sampai ke rumah. Terus nih ya, di jalan sudah masuk ke perkotaan, tiba-tiba Mira itu seperti orang yang dibonceng terus ngantuk. Kepalanya Mira, helmnya itu bentur helmku. Dari belakang kepalaku dibentur, der gitu. Saat helmnya Mira membentur helmku, seketika itu rasa mengantuk yang luar biasa teramat sangat menyerangku. Aku langsung ngantuk, bener-bener ngantuk, yang itu nyaris kayak hampir pingsan, kayak orang kena bius gimana sih ya. Kalau kita ngantuk kan biasanya kan kita nguap dulu, matanya sepet gitu ya. Itu enggak. Yang tadinya aku segar, tiba-tiba aku ngantuk yang rasanya pengen langsung tidur merem. Di perjalanan aku tampar-tampar mukaku, aku cubit-cubit mukaku biar tetap sadar. Kenapa aku nggak mau berhenti? Kan sudah masuk ke kawasan perkotaan. Jadi jujur waktu itu aku sama sekali nggak kepikiran buat berhenti atau minta tolong. Karena kesadaranku waktu itu benar-benar sudah setengah banget. Kesadaranku itu sudah menipis, jadi aku nggak kepikiran untuk berhenti di situ. Aku cuma
gas aja lurus terus gitu ya melalui jalan sampai akhirnya tiba di benar-benar di pusat kota, di lampu merah. Pas lampu merah kita berhenti, disitulah aku langsung sadar 100%. Rasa ngantuk yang luar biasa membiusku tadi itu benar-benar hilang, nggak masuk akal sih pokoknya benar-benar. Nah, persis di perempatan lampu merah itu ada minimarket 24 jam. Disitulah baru aku memutuskan untuk berhenti di minimarket itu bareng si Mira. Aku masuk, aku beliin Mira minum air mineral botol. Aku bilang, Mir, ini diminum sambil kamu baca-baca doa yang kamu bisa lah, sambil tenangin diri. Iya mas. Terus Mira buka botolnya, dia berdoa, dia minum. Dia sudah ngobrol seperti biasa. Aku mulai tanya lah, kamu kenapa Mir? Tadi ngantuk atau gimana? Enggak mas, aku nggak apa-apa. Sampai waktu itu juga aku ketemu sama temennya Mira, sempet nyapa di situ. Mir, dari mana? Dari Gucci. Oh asik ya. Kok balik nggak nginep? Enggak, besok ada urusan. Oke deh, aku masuk dulu ya. Itu temen Mira masuk. Sudah, Mir, udah siap? Mau aku antar pulang sekarang? Ayo mas, kita pulang sekarang. Terus nih, dari minimarket itu ke rumahnya Mira itu harus melewati sebuah komplek pemakaman Tionghoa, istilahnya Bongpai ya, melewati Bongpai yang Bongpainya itu ada di kanan dan kiri jalan dan itu panjang banget. Yang namanya Bongpai itu biasanya makamnya itu di Kijing atau dibangun ya itulah ya, kayak rumah-rumahan seperti itu yang cukup besar. Jadi itu makam nggak bisa buat gantian, yang mana artinya yang ada di makam itu adalah makam-makam tua yang mungkin sudah meninggal di tahun 50-an, 80-an gitu. Yang anak cucunya sudah nggak ada lihat di situ. Makanya yang namanya Bongpai itu biasanya nggak terawat, karena sudah jarang sekali yang mengunjungi tempat itu. Pikiranku udah kemana-mana, karena aku harus pulang nganter Mira lewat Bongpai. Aku tanya Mira, Mir, ada nggak jalan lain yang nggak harus ngelewatin kuburan itu? Ada mas, tapi muter sedikit agak jauh. Nggak apa-apa lah, muter agak jauh daripada harus lewat kuburan. Akhirnya aku sama Mira jalan. Ternyata memang kita tidak lewat Bongpai, tapi kita melewati jalanan yang sepi dan itu juga ada sungai besar yang jembatannya besar, kanan kirinya gelap, pokoknya bener-bener serem banget. Aku antar Mira sampai ke rumah. Aku tungguin Mira sampai dia masuk ke rumah. Mir masuk dulu baru aku jalan. Oke mas, aku mau memastikan Mira masuk ke rumah dengan selamat. Mira masuk, sudah aku jalan pulang, harus melewati jalan yang serem itu sendirian, tapi alhamdulillahnya aku pulang sampai ke rumah dengan selamat. Terus malamnya, itu kan minggu malam tuh ya, aku ngumpul lagi tuh sama beberapa teman itu. Mira nggak ikut. Nah yang ngumpul itu salah satunya itu yang ikutan naik mobil waktu itu. Aku langsung klarifikasi di situ. Aku tanya ke dia, kalian kemana sih semalam? Katanya mau ngikutin aku dari belakang, mau ngawasin, tapi kok nggak ada. Loh, kamu yang nggak kelihatan, Rangga. Kita itu ngikutin kamu dari belakang, jarak kita nggak terlalu jauh, sampai kamu keluar dari loket itu ya tiket, itu kamu sudah nggak kelihatan. Kita pun sempet ngebut loh, ngejar kamu, tapi kamu juga masih nggak kelihatan, gitu katanya. Akhirnya aku ceritakan lah kejadian yang aku alami, Mira kesurupan, terus apa yang aku alami di situ ya. Temanku bilang gini, alhamdulillah ya kamu selamat, gitu. Untung kamu selamat. Itu ada banyak kemungkinan menyeramkan istilahnya kalau aku mengalami hal seperti itu. Kemungkinan pertama, aku bisa disesatkan ke alam lain, karena jelas-jelas aku sudah berada di tengah-tengah antara dimensi manusia dengan dimensi gaib. Makanya aku nggak melihat aktivitas manusia satupun sepanjang jalan itu, karena aku sudah berada di batas antara dua dunia itu. Itu kata temanku. Bisa juga kamu itu dibelokkan ke sungai, ke jurang atau kemana yang itu untuk mencelakai kamu. Aku jadi inget cerita warung tante yang episode kedua kemarin.
memang si pengendara motor itu perasaannya lurus-lurus aja, tahu-tahu ditabrakin, dibelokin ke pagar warungnya tante. Dia nggak sadar kalau dia belok. Nah, temanku khawatir akan terjadi seperti itu. Tapi untungnya itu tidak terjadi. Atau mungkin Mira bisa aja mencelakai aku dari belakang. Untungnya juga itu nggak terjadi. Dan aku juga bilang, aku sempet loh berhenti di minimarket yang ada di lampu merah. Aku duduk agak lama sampai Mira tenang. Kenapa kalian juga nggak nyusul kalau memang jaraknya nggak terlalu jauh? Kita datang ke minimarket itu juga, Rangga, kata teman-temanku. Aku ingat, waktu itu jam 2 dini hari lewat 10, karena aku sempat ngeliat jam buat mengukur durasi tempuhku. Kata temanku, kami di jam 2 lewat 15 sampai ke situ. Kenapa kita nggak ketemu? Bingung aku kan. Ya sudahlah, kalau dijelaskan pun aku juga nggak akan paham mungkin. Setelah beberapa tahun, aku memang nggak mengklarifikasi kejadian itu ke Mira ya secara langsung. Entah kenapa aku nggak ada kepikiran buat menanyakan Mira, Mir, waktu itu kenapa sih? Gitu, nggak ada kepikiran seperti itu atau membahas ulang, itu tidak ada. Sampai akhirnya cerita ini sempat aku share di beberapa podcast lainnya. Jadi sebenarnya nih cerita ini sudah pernah aku bagikan. Sampai cerita itu aku share, Mira nonton cerita itu. Dia tanya, Mas Raga, ini cerita pengalaman kita waktu itu ya yang diceritakan? Iya, Mir, aku jawab gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi, barulah kita bahas pengalaman itu. Aku tanyain si Mira, Mir, kamu masih inget nggak detail kronologi waktu itu kenapa? Ya, inget-inget nggak inget sih, Mas. Aku tanya, waktu di pemandian air panas, waktu kita berendam, itu kamu lagi berantem atau lagi digangguin ya sama si cowok itu? Gitu. Katanya, enggak kok Mas, aku lagi nggak digangguin sama si cowok itu, gitu. Lagi nggak digodain, lagi nggak diledekin gitu. Terus kenapa kamu tiba-tiba diem? Aku nggak sadar Mas waktu itu. Perasaanku aku biasa aja. Memang aku nggak ngomong apapun, aku diem. Tapi aku nggak merasa kalau aku murung, kalau aku kelihatan suram, enggak. Perasaanku ya aku biasa aja, jalan, duduk, makan, itu biasa aja. Kata Mira seperti itu. Nah, pada saat kamu bonceng aku, Mira, kamu merasa nggak kamu sempat mengatakan hal-hal yang janggal waktu itu? Mira bilang, enggak. Aku merasanya kita pulang, bonceng, dan aku diem sepanjang jalan. Karena aku sempat manggil Mas Rangga, Mas Rangga, Mas Rangga, Mas Rangganya diem, kata si Mira seperti itu. Jadi ini versinya Mira. Mira yang ngajakin aku ngobrol, tapi akunya diem. Dah, makin bingung kan ya. Terus sesampainya di kota, Mir, waktu itu, kan kamu tiba-tiba sadar, Mir. Sadar gimana ya, Mas? Jadi perasaanku tuh, aku waktu itu agak ngantuk, terus aku mungkin bentur kepalanya helmnya Mas Rangga, udah ngantuknya hilang. Jadi Mira yang tadi yang ngantuk, malah ngantuknya dia jadi hilang. Udah Mir, itu aja. Udah, kamu gak ingat apa-apa lagi? Enggak. Kamu gak ingat kalau kamu pengen ke air terjun? Enggak. Kamu gak ingat kalau kamu lihat ada orang mandi di sungai? Enggak. Jadi Mira bener-bener gak ingat apapun waktu itu. Oke lah, setelah aku kirimkan kisah ini, aku bagikan di beberapa podcast lain, waktu itu muncullah beberapa pendapat untuk menjelaskan apa yang aku alami. Jadi seperti tadi aku bilang ya, ada yang bilang bahwa aku sudah berada di tengah-tengah dimensi antara dimensi manusia dengan dimensi gaib. Kemudian juga ada yang bilang bahwa Mira itu memang benar tempelan sosok seorang perempuan yang ada di situ. Pada saat kita sudah memasuki ke kota, Mira benturin helmnya dia ke kepalaku, itu memang ada istilahnya itu residual energy. Aku bukan ketempelan nih, tapi aku terdampak dari residual energy yang bikin akhirnya aku merasa lelah dan ngantuk waktu itu. Kenapa kejadiannya ada di situ? Karena mungkin daerah teritorial dari si makhluk ini tuh ya sudah hanya sampai situ aja, dia nggak bisa lebih jauh lagi.
Jadi bisa dibilang, kejadian Mira ketempelan atau kesurupan itu bukan semata-mata karena dia ngomong gak sopan, tapi karena memang Mira itu sudah diincar karena dia adalah tulang wangi. Katanya, tidak menutup kemungkinan kalau pada saat Mira balik lagi ke situ, hal itu akan menimpa Mira lagi atau minimal akan terjadi sesuatu lah. Memang setelah itu aku juga dengar cerita bahwa Mira itu memang sudah kebiasaan seperti itu, gampang ketempelan, pernah kerasukan juga. Jadi bukan hal yang baru Mira mengalami hal-hal seperti itu. Itu tadi pengalamanku bersama dengan Mira di perjalanan malam pulang dari pemandian air panas ya. Aku berharapnya aku tidak mendapatkan pengalaman seperti itu lagi. Tapi kalau nggak ada pengalaman baru, nggak ada yang diceritakan ke kalian ya. Makanya barangkali kalian ada yang memiliki kisah-kisah horor yang menarik, yang seru, yang ingin kalian bagikan di sini, yang ingin aku ceritakan kembali. Silakan kirimkan cerita kalian, boleh yang kalian alami sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Kirimkan cerita kalian dalam format audio atau dalam format tulisan ke alamat email yang ada di deskripsi di bawah video ini. Aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah like, subscribe, share, dan komen di video-video aku. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di cerita Indigo Experience berikutnya.